mendedikasikan hari ini napas hidup ini bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Merasakan hadirat-Mu yang indah dan Shalom manis. jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini. Untuk kembali kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sungguh sangat baik dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan kita ambil waktu. Kita mau serius memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sebelum ibadah kita mulai, saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami boleh bersyukur atas segala anugerah yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Engkau yang sudah membangunkan kami pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau mempercayakan kembali nafas hidup ini Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami boleh melihat segala kebaikan-Mu yang besar yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Pada pagi ini kami datang dengan penuh syukur Tuhan. Kami hendak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang luar biasa, keajaiban-Mu senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami hendak mempersembahkan hidup ini Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Lawat gereja-Mu, jamah setiap hati yang hadir saat ini Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini. Kami percaya Tuhan, kekuatan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan Kau pimpin ibadah pada pagi ini Tuhan. Dan hamba serahkan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang teramat baik bagi kami Tuhan. Membawa syukur kami di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
pujianmu. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Saya undang bangkit jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapakku yang baik, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Kau sungguh Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Syukur kami Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih. Izinkan saya sampaikan sesuatu. Silakan duduk saudara. Saya sungguh tidak merasa mampu bertahan dalam hadiratnya. Sementara saya mengambil waktu yang cukup saat pagi hari datang. Ada sesuatu yang terdengung oleh telinga saya.
dari seluruh keberadaan hidupmu, dari ujung kepala sampai kakimu. Aku naungi engkau dengan kasih karunia. Saya terus terarah kepada Tuhan yang mengasihi saya, yang menghendaki hidup saya seturut seperti yang Dia mau. Dan saya berkata, mampukan aku Tuhan untuk tunduk dalam kedaulatan Allah. Saya akan bacakan. Dalam surat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang pertama, ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini yang membuat saya tetap berpengharapan di tengah-tengah ketidakmampuan. Bukan oleh karena kemampuan seseorang, tapi karena kasih karunia, demi kasih karunia-Nya yang mengurung seluruh hidup kita. Dengan lain kata, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehendak Tuhan senantiasa akan mengambil sepenuhnya atas hidup hari-hari kita ini. Ada dorongan yang Tuhan ingin, biar kita semua cantik, manis di hadapan Tuhan. Indah yang Tuhan pandang, elok yang Tuhan lihat, telapak kaki perjalanan iman setiap kita. Saya berdoa kiranya Tuhan menyatakan lebih lagi dari kepenuhannya, kasih karunia demi kasih karunia boleh memenuhi kita semuanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita bersuka cita merayakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bertepuk tangan, goyangkan kakimu, nikmati kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari nikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Naikkan syukurmu, berikan
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak pernah memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Mari beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhanlah batu karang yang teguh, dialah kota benteng dan perisai kita. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia.
Dia batu karang yang teguh. Segala pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kota perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Tuhan Yesus kita berkuasa. Amin. Jemaat Tuhan. Mari saat ini kita teduhkan hati kita. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau Bapa terbaik yang kami miliki di dunia ini. Ini hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau
melihat kebaikan-Mu Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami, yang tidak pernah habis Kau nyatakan di hidup. Kau berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Kau dapati setiap kami setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sadar keberadaan kami hari ini semua bukan karena kuat gagah hebat kami sebagai manusia, tetapi karena anugerah-Mu yang terus menopang kami dari hari ke hari. Dan kami yakin penopangan-Mu akan terus Kau lanjutkan ya Tuhan. Bahkan sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami, Engkau Allah yang setia yang menggendong kami terus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan dengar sabda firman-Mu, kiranya Tuhan karuniakan hikmat pengertian, karuniakan iman kepada setiap kami, dan kekuatan untuk kami melakukan sabda Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Kita akan kembali belajar kebenaran firman-Nya, dan tentu firman-Nya mari kita responi dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan baca kembali dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kita akan baca dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga. Tadi tim multimedia memberi informasi kepada saya karena ada gangguan internet. Jadi teks-teks Alkitab tidak bisa ditampilkan di Videotron. Jadi Anda bisa membaca melalui handphone atau Alkitab cetak yang saudara miliki. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar kebenaran firman yang dinyatakan oleh Habakuk, di mana atas pesan Tuhan yang Tuhan suruh sampaikan kepada bangsa Israel. Dan Habakuk sendiri melihat kondisi kejatuhan rohani dari bangsa Israel. Ia ada rasa keprihatinan. Bagaimana kondisi kerohanian umat Allah yang seharusnya dirancang Tuhan, yang didesain Tuhan, diberkati, disertai, mengalami banyak hal yang sudah Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Tetapi di mana realita semua itu? Ternyata persoalannya bukan karena pribadi Allah yang berubah. Amin. Allah tidak pernah berubah. Komitmennya, kasihnya, kebenarannya, kuasanya tidak pernah berubah. Dan harus jujur kita akui, kerap kali kita yang berubah. Dikatakan dalam kitab Habakuk, berubah setia. Berubah dari kasih kita kepada Tuhan. Karena banyak hal dalam dunia ini memang harus jujur kita akui. Kalau kita tidak berjalan dengan penuh kewaspadaan, kita tidak berjalan dengan penuh kehati-hatian, kita mudah dialihkan dari tujuan hidup kita. Kita mudah dialihkan dari kehendak Tuhan. Yang awalnya kita tahu inilah kehendak Tuhan. Inilah jalan Tuhan. Karena banyak hal dalam dunia ini yang dikatakan banyak dalam kitab suci, kita mulai menyimpang. Kita mulai keluar dari kehendak Allah itu. Dan akhirnya ada banyak hal yang harus kita alami yang sebenarnya tidak perlu kita alami sebagai seorang pengikut Kristus. Nah karena itu kemarin kita baca bagaimana Habakuk menyuarakan pesan Allah. Masihkah ada beban melihat kondisi kerohanian kita mula-mula? Jangan lihat orang lain dulu.
bagaimana kondisi kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kasih kita dengan Tuhan, bagaimana komitmen kita dengan Allah. Atau kita tidak peduli lagi soal itu. Yang penting yang di hadapan saya, Pak, pekerjaan saya sukses, bisnis saya lancar, yang penting keluarga sehat, saya sehat. Ini yang nomor satu di zaman ini. Nah, soal Tuhan, soal rohani itu urusan belakang lah. Apa masih ada hati yang peduli? Kita tidak lagi peduli ketika kita mulai meninggalkan banyak persekutuan kita dengan Allah. Ketika kita mulai menempatkan ada filosofi dunia ini itu lebih tinggi dari kebenaran firman Tuhan. Demi keuntungan kita. Demi yang penting kita selamat. Demi yang penting hidup kita lancar-lancar. Firman-Nya kita tempatkan di tempat yang kesekian. Atau ada hati yang peduli. Kenapa kerohanianku kok suam-suam? Kenapa tidak ada gairah lagi untuk bersekutu dengan Allah? Kenapa aku lebih banyak berkompromi ya Tuhan? Untuk hal-hal yang sifatnya sementara ini. Kitab suci tidak mengajarkan dan tidak anti dengan apa yang namanya materi. Karena materi itu pun ciptaan Tuhan. Amin. Tetapi materi itu harus ditempatkan sesuai posisinya. Bukan di tempat yang pertama. Dia sang pemilik dan pencipta materi itu harus tetap berada di tempat pertama dalam kehidupan kita. Tetapi kadang karena banyak hal, semua itu mulai mendapat tempat yang pertama dalam hidup kita. Dan Tuhan mulai bergeser. Habakuk melihat kondisi ini dan dia prihatin. Dan keprihatinannya itu ia nyatakan dalam doa demi doa yang ia naikkan. Doa pertobatan, karena tidak ada jalan lain. Kita ingin dipulihkan, kita ingin menikmati dan mengalami janji penyertaan Allah. Tetapi di saat yang sama, kita baca minggu lalu dalam kitab Yeremia, kamu berdiri dan datang ke bait Allah. Tetapi kamu tetap menjalani hidup yang kontras, hidup yang berlawanan dengan Allah. Itu tidak mungkin, kata Tuhan. Kira-kira seperti itu. Itu sama saja dengan menista aku. Itu sama saja tidak menghormati firmanku. Hanya sekedar pertemuan sosial saya katakan. Yang penting ketemu setiap minggu, kita nyanyi-nyanyi daripada ke diskotik. Yuk nyanyi-nyanyi di gereja. Hanya itu. Tetapi tidak ada sesuatu yang berubah dalam hati kita. Tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah mengalami bagaimana kehidupan kekristenan yang sejati yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala. Dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu hanya segala teks bacaan. Tetapi apa realita dalam hidup saya? Kita hidup dalam kekhawatiran, hidup terus dalam ketakutan, hidup terus dalam keterikatan. Di mana realita kuasa Kristus yang membebaskan, yang membangkitkan? Paling banter hanya nyanyian yang di bibir kita. Kita tidak pernah mengalami. Nah, tentu ini bukan kehendak Allah. Dan saya yakin saudara pun rindu. Tetapi persoalannya, kemarin kita belajar. Kerinduan itu masih ada enggak? Mungkin kita menjawab masih ada. Apakah hanya berhenti dalam hati dan pikiran yang rindu? Tetapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Seperti kata Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Beli kepadaku. Setelah kamu menyadari kondisimu yang miskin, kondisimu yang buta itu, kondisimu yang telanjang itu, dan kamu tidak sadar, sekarang aku menyadarkan kamu, aku ingatkan kamu. Nah setelah sadar apa? Beli kata Tuhan. Artinya ada harga yang harus dibayar. Segala sesuatu dalam dunia ini saja, ya kan ada ungkapan tidak ada makan siang gratis. Artinya ada harga yang harus dikeluarkan. Kita ingin menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, mengalami janji Tuhan, tetapi kita tidak mau percaya. Kita tidak mau taat. Itu sama saja bohong. Tetapi kalau kita mulai sadar, inilah kondisi kerohanianku Tuhan. Dalam kondisi yang terpuruk, kita mulai peduli dengan anak-anak kita yang hidup dalam situasi dan masa-masa yang sulit hari-hari ini. Kita mulai peduli dengan kondisi kerohanian mereka di tengah arus dunia yang bukan semakin membawa manusia dekat kepada Allah, tetapi semakin membawa manusia jauh dari Tuhan. Dengan segala filosofinya, materialisme, universalisme yang keselamatan ada di mana-mana. Asal kita percaya berbuat baik. Ada banyak hal yang akan menyesatkan orang percaya. Kalau kita tidak berakar di dalam Kristus dan tidak memiliki pengenalan yang benar dan kuat kepada Tuhan. Kita akan terseret oleh arus dunia ini. Dan ini bukan kehendak Allah.
Lah persoalannya kembali lagi, kita peduli enggak? Atau kita cuek, oh biarinlah anak-anakku. Enggak mau tahu dengan segala pergaulannya, minimal kita berdoa. Kemudian kita memberikan contoh dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar setia mengikut Tuhan, sehingga anak-anak kita melihat, itu contoh hati yang peduli, kita tidak cuek. Bagaimana kehidupan mereka 5-10 tahun yang akan datang. Kita tidak bicara tentang kedatangan Kristus, kita tidak tahu tepat waktunya Kristus datang. Tetapi kita juga tidak boleh bodoh dan tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Makanya saya katakan jangan pernah kita merasa aman dengan status dan posisi kita sebagai seorang Kristen. Kalau itu bukan Kristen yang sejati. Hanya sekedar puas, jangan kita puas dan merasa aman. Kita sudah hadir di gereja ini. Kristus tidak menjamin itu. Kehadiran kita di tempat ini tanpa sikap hati yang benar dan terus berjuang hidup dalam kasih karunia-Nya untuk mengikut Kristus. Kita tidak akan mengalami kekuatan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit di dalam dunia ini. Nah pagi hari ini kita akan belajar kembali dari pernyataan Habakuk dalam doa-doanya. Tentang pentingnya kita memiliki iman yang benar di tengah-tengah situasi yang sulit. Situasi yang kita hadapi hari-hari ini jelas bukan situasi yang mudah. Baik di dunia ekonomi, ya kan dolar sudah 17.300 terakhir. Kemudian ada banyak hal lagi yang harus menjadi keprihatinan dan pemikiran kita. Meskipun tentu Tuhan mengajar kita untuk tidak takut dalam menghadapi dan meresponi semua itu. Tetapi inilah realita dunia. Di masa-masa yang sulit yang kita tidak tahu. Mungkin tahun depan, bahkan bukan mungkin saya katakan pasti tahun depan itu akan terjadi sesuatu yang lebih sulit lagi. Tidak mengajarkan kita untuk pesimis, tetapi melihat dengan realistis bagaimana kondisi dunia akan datang ini. Dan dalam kitab Habakuk ini kita belajar tentang pentingnya kita punya iman yang benar. Di tengah situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh orang percaya. Bukan hanya dunia, bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita orang percaya pun sedikit banyak juga terdampak dengan kondisi dunia ini. Seperti Habakuk. Tuhan akan menjatuhkan penghakimannya, hukumannya kepada orang-orang Yehuda di kerajaan selatan. Habakuk ini adalah orang yang hidup berkomitmen sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tetapi terdampak. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang menjaga hidupnya tetap berjalan dalam firman-Nya. Terdampak enggak? Terdampak juga. Dengan situasi kesulitan yang ada yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Harus mengalami pembuangan ke Babel. Walaupun dalam semua itu Tuhan tetap punya rencana dalam kehidupan mereka. Di Babel pun yang mungkin awalnya dianggap oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Aku jauh dari Yerusalem. Mereka sebelumnya tidak punya pengalaman ini. Aku jauh dari tempat di mana bait Allah itu ada. Yang menjadi simbol kehadiran Allah. Tetapi ternyata jauh dari Yerusalem pun Tuhan tetap ada di sana. Di Babel pun yang dikatakan tempat orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang setia kepadanya. Ini yang dipelajari oleh Daniel. Iman yang benar di masa-masa yang sulit. Dan Habakuk menyampaikan dan menyatakan doanya yang menunjukkan kualitas. Yang menunjukkan keberadaan imannya. Bukan sekedar percaya. Nah karena itu renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema orang biasa dengan iman yang luar biasa. Habakuk orang yang biasa. Meminjam istilah dalam kitab Yakobus. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Amin. Tetapi doanya luar biasa. Ketekunannya, komitmennya dalam mengiring Tuhan begitu luar biasa. Dan Tuhan ingin melihat adakah di antara kita yang mungkin dunia katakan siapa kamu ketika Kristus memanggil kamu. Bukankah kita orang biasa? Bukan orang yang terpandang menurut ukuran dunia. Siapa mungkin diremehkan oleh dunia. Tetapi yang dilihat Tuhan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus melalui pewahyuan Roh Kudus. Bukan status keberadaan sosial kita. Tetapi yang di dalam ini. Seperti ketika Tuhan menyuruh Samuel urapi Daud itu. Manusia seringkali melihat, ya kan, melihat apa yang nampak secara fisik. Mungkin status sosialnya, pendidikannya, hartanya.
Tetapi Tuhan ingin menyampaikan pesannya bahwa Tuhan tidak lihat semua itu. Yang bagi Tuhan untuk memberikan semua itu mudah. Yang bagi Tuhan yang kelihatan di luar itu seringkali hanya tipuan. Tetapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati kita sebagai seorang pengikut Kristus. Walaupun bukan berarti sudah sempurna. Daud juga belum sempurna. Bahkan dalam perjalanan imannya mengiring Tuhan, ia banyak dan pernah mengalami kegagalan. Tetapi dalam semua itu Tuhan membentuk, memproses, mendidik dia bagaimana ia semakin mengenal Tuhan dan hidup dalam kehendak Allah. Ini yang Tuhan kehendaki, orang biasa dengan iman yang luar biasa. Di tengah situasi yang sulit, di tengah tantangan yang mungkin saudara ada di dalamnya hari-hari ini. Atau mungkin kita tidak sedang menghadapi itu. Hidup kita masih ya seperti berjalan di jalan tol. Tidak ada sesuatu yang seperti angin ribut yang sekonyong-konyong menghantam perahu murid-murid Yesus. Saya sedang berlayar di danau, menikmati angin sepoi-sepoi. Semuanya baik Pak, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Tetapi kita tidak pernah tahu. Di masa-masa yang akan datang mungkin kita menghadapi situasi yang sulit. Bagaimana kondisi dan kualitas iman kita. Kalau kita tidak memiliki iman yang luar biasa, kita akan hanyut di bawah arus. Kita akan hanyut dibawa oleh kondisi keberadaan dunia ini. Dan akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan dalam segala kasih karunia-Nya. Tetapi kita belajar dari pernyataan Nabi Habakuk ini. Agar kita juga mulai mengevaluasi bagaimana kondisi keberadaan imanku. Apakah Tuhan mendapati di tengah situasi sulit yang sedang aku hadapi saat ini. Yang aku sudah berdoa. Aku sudah melakukan sesuatu. Tetapi aku tidak kunjung juga melihat campur tangan dan penyertaan Tuhan. Kalau ukurannya itu sesuatu yang bisa kita deteksi dengan indera kita. Dengan mata kita, dengan penglihatan kita. Yang realitanya Tuhan juga bisa bekerja di balik layar. Amin. Dalam situasi yang tidak kelihatan, tidak terdeteksi oleh indera kita. Mata kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengar suara Tuhan. Mata kita tidak lihat pernyataan malaikat, tetapi Tuhan bekerja. Nah, disinilah diperlukan iman dan kepekaan rohani bagaimana kita melihat karya Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, bagaimana agar kualitas iman kita sebagai orang yang biasa ini, tetapi kita punya iman yang luar biasa. Tentunya seperti apa yang dinyatakan oleh Habakuk dalam ayat yang ke-18. Habakuk 3 ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dikatakan di sini aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata Tuhan kalau Anda baca di dalam Habakuk pasal yang ketiga 18 itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital semua. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Dalam teks Ibrani itu digunakan 4 huruf suci bagi orang Yahudi. Tetragrammaton, Yod, He, Vav, He, YHWH. Atau dalam bacaan akademis dibaca Yahweh. Ada yang juga bisa dibaca Yehova. Kenapa kok beda-beda? Itu hanya bacaan akademis. Perkiraan dalam dunia kesarjanaan Kristen. Kenapa seperti itu? Ya, karena tidak ada seorang pun yang sudah tahu bacaannya seperti apa. Karena dulu Alkitab ini ditulis hanya huruf matinya doang. Tidak ada tanda bacanya. Nah, kalau sekarang misalkan Anda WA ke saya. Pak Leo, KMDMN. Anda sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang Indonesia tahu nggak kira-kira itu apa? Vokalnya. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Ya kan? KMDMN. Kita isi apa kira-kira? Kamu di mana kan? Kenapa? Karena kita sudah tahu. Kita orang Indonesia, coba orang bule yang baru belajar bahasa Inggris. Pak Leo, kumu, apa kumi, apa kimi, ya kan? Kimi dimini, bisa nggak? Bisa, tapi kan salah cara bahasa. Orang Yahudi seperti itu. Kalau saudara kita membaca Quran, yang sudah fase itu tidak ada bacaannya, itu istilahnya Arab gundul, tidak ada tanda bacanya. Hanya huruf mati, itulah huruf Ibrani. Hanya huruf mati seperti YHWH, ini bacanya apa? Yahwu, Yuhu, Yahweh, Yehova, banyak variasi. Tetapi ada yang mengajarkan Yahweh, kenapa? Karena ada ungkapan haleluya. Yahnya itu
Halel, pujilah. Yah itu Yahweh. Kata haleluya itu dari dua kata halel dan yah. Pujilah yah. Berarti ini mungkin yah itu Yahweh. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi bagi kita tidak penting, terlalu penting lah bacaan akademisnya seperti apa. Tetapi yang saya tekankan, di sini dikatakan, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Kalau Anda setiap membaca kitab Perjanjian Lama dan menemukan kata Tuhan dalam huruf besar, berarti dalam bahasa aslinya itu adalah nama diri Tuhan yang dinyatakan kepada Musa. JHWH. Di mana Tuhan pernah berkata, Musa kepada Abraham, aku menyatakan diri sebagai El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa. Dalam Keluaran pasal 6. Tetapi dengan namaku JHWH, aku belum menyatakan diri. Artinya Tuhan juga berproses dalam kehidupan umatnya. Terus membawa Abraham mengenal Tuhan. Step by step. Dari waktu ke waktu. Dan ini yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana agar kita memiliki iman yang luar biasa di tengah masa yang sulit. Tentu kita harus mengenal Dia. Amin. Bagaimana mungkin kita punya iman kalau kita tidak mengenal Tuhan? Iman, keyakinan, kepercayaan, trust dalam dunia bisnis pun itu bisa muncul karena kita mengenal rekan bisnis kita. Kita mengenal partner bisnis kita. Loh kalau tidak kenal, Pak Leo, saya boleh nggak ambil bahannya? Saya bayar sebulan lagi. Saya nggak kenal nih. Ya tentu saya nggak akan mudah memberikan barang kepada dia. Kenapa? Karena pengalaman. Uang yang dulu masih nyangkut ke orang belum bayar. Yang awalnya di depan selalu manis, tetapi di akhirnya song. Sehingga membuat semakin berhati-hati. Karena itu kredibilitas, nama yang baik, kitab suci pun mengajar itu penting. Coba kalau seorang sudah mengenal kredibilitas, integritas kita. Ketika kita datang, saya ada kebutuhan bisnis. Belum tanya, butuh berapa kamu? Kenapa? Karena dia sudah tahu. Tetapi coba kalau sudah tahu dari luar, nama kita jelek begini-begini, pinjam kita tidak bayar dan banyak hal. Tentu datang pun, telepon pun malas ngangkat. Sudah tahu. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kepercayaan itu bisa muncul karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Kalau kita tidak kenal dengan dia, munculkah iman? Adakah iman? Dan Habakuk mengenal, ia arahkan imannya kepada Yahweh, Tuhan yang benar. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa di Mesir, dari perbudakan Fir'aun di Mesir ke tanah perjanjian. Karena itu dalam kitab Habakuk 3 minggu lalu kita baca, Tuhan yang datang dari Teman di Gurun Paran, itu pengalaman bangsa Israel di masa lampau. Di mana Habakuk mengenal betul siapa Allah yang ia sembah. Siapa Allah yang ia percayai. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, menghadapi banyak hal dalam dunia ini, kita kecewa. Karena itu Yesus mengajar. Ia menyampaikan terus terang apa yang akan terjadi dan dialami oleh murid-muridnya. Satu tujuannya supaya mereka tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Nah tentu itu juga karena pengenalan siapa gurunya itu. Gurunya yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka, yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, bahkan di masa sulit sekalipun. Habakuk kenal siapa Allahnya. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Sehingga ia bersorak-sorai, muncul iman. Bersorak-sorai ini gambaran perasaan emosi yang memiliki keyakinan penuh akan pribadi Allah. Dari mana sumbernya? Tentu dari kitab suci. Dari mana pengenalan kita? Jangan dari kata orang doang dong, yang tidak jelas sumbernya. Sumbernya adalah firman Allah. Dari situlah kita menerima pengajaran tentang siapa Allah. Bukan sekedar tahu namanya Habakuk ini, tetapi bicara relasi. Punya pengenalan cara pribadi, tahu karakternya, tahu sifat-sifatnya. Tahu bahwa tidak ada satupun dalam hati Allah itu niat yang jahat terhadap umatnya. Sehingga di tengah situasi yang sulit, kalau kita mundur di dalam ayat yang ke-16, Habakuk 3:16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Maksudnya melihat karya Allah yang mulai bergerak, memakai tangan bangsa-bangsa asing untuk menghukum dan mendisiplinkan umatnya. Habakuk cara manusia ketakutan.
Bangsa Babel yang digambarkan begitu buas, itu Nebukadnezar yang tanpa ampun. Ia melihat vision demi vision itu ketakutan sebagai manusia. Karena itu ia utarakan dalam bentuk puitis. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Ini pengalaman Habakuk. Kemudian ia melanjutkan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Di tengah situasi yang penuh tanda tanya, di tengah situasi yang menakutkan bagi Habakuk secara pribadi, ia kemudian melihat kepada Allah dalam pribadinya, dalam kesetiaannya, dalam semuanya itu Tuhan, aku tahu. Tidak ada maksud buruk, tidak ada maksud jahat. Sekalipun kerap kali kita melihat, kita berpikir secara negatif, sampai-sampai Tuhan harus menyatakan dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-8, kepada bangsa Israel melalui Musa. Untuk sampaikan kepada bangsa Israel, aku membawa kamu keluar dari Mesir ini, melewati padang gurun, yang mungkin kamu bertanya, kamu berburuk sangka kepadaku, tidak ada tujuan yang jahat. Ya kan, dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 8, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Yang saat itu dulu orang Israel tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka memang tahu dari tutur kata. Mungkin orang tuanya yang masih memiliki sisa-sisa pengenalan akan Allah. Tapi tidak punya pengalaman secara pribadi. Tahu tentang Elohi Abraham, Elohi Yakov, Elohi Yitzhak. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tetapi itu dalam cerita di masa lampau. Bapak-bapak leluhurku, Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka tidak punya pengalaman. Bagaimana punya pengalaman? Kalau tidak berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mengajar, mendidik mereka. Ayo berpengalaman denganku lewat peristiwa ini. Keluar dari tanah Mesir. Pertama ketika Tuhan menyatakan kuasanya kepada Fir'aun. 10 tulah. Seharusnya mereka sudah mulai terbuka nih pikirannya. Mulai melihat, wah ternyata dahsyat ya. Ternyata bukan hanya dalam cerita. Bagaimana bapakku dulu di seberang sungai Efrat. Tuhan memimpin berjalan ke satu tempat yang tidak ia kenal. Menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan. Dan Tuhan menyatakan diri sebagai El Shaddai. Itu bukan cerita ya. Ternyata kini aku melihat dahsyatnya Tuhan. Sungai Nil menjadi darah. Katak berkeriapan di istana Fir'aun. Hujan es. Terakhir ya kan anak sulung Mesir mati, baik hewan dan manusia. Dan mereka melihat, tapi Tuhan berkata tidak cukup. Masih ada banyak hal yang akan ingin kunyatakan dalam hidupmu. Sehingga engkau mengenal aku. Karena Tuhan punya rencana melalui bangsa Israel pada akhirnya. Umat atau bangsa-bangsa lain itu boleh mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Yang puncaknya itu melalui Mesias. Seperti janjinya kepada Abraham. Melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Keturunan kata Paulus, ini dalam teks Ibrani digunakan bentuk jamak. Bentuk tunggal kata Rasul Paulus. Artinya menunjuk pada Kristus Mesias itu. Yang melalui Yesus akhirnya. Yang secara daging ia adalah keturunan Abraham. Karena itu dalam Injil Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah permulaan Injil atau silsilah Yesus anak Daud, anak Abraham. Semua bangsa akan diberkati. Karena itu Tuhan ingin mengajar umatnya. Yang dalam Keluaran 20 Tuhan mengikat perjanjian, kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Tentu mengalami hak sebagai umat Allah, itu juga dibarengi dengan kewajiban. Supaya kamu harus tahu bagaimana berjalan dan hidup di hadapanku. Selama ini mereka tidak tahu. Hidup ya pokoknya hidup. Bekerja pokoknya bekerja. Tetapi bagaimana hidup sebagai umat Allah, tidak paham. Karena itu Tuhan menuntun, mengajar, mendidik, memberikan hukum Taurat. Bukan hanya secara teori, juga pengalaman di padang gurun. Supaya mereka mengalami realita kehadiran Tuhan. Yang bukan hanya kata nenek moyang mereka dulu. Yang bukan hanya tertulis dalam firman-Nya. Tetapi aku melihat. Dan pada akhirnya ceritakan kepada anak-anakmu. Ajarkan kepada anak-anakmu. Yang tidak pernah punya pengalaman di padang gurun. Ya kan waktu itu mungkin lahir masih bayi. Atau mereka masuk ke tanah perjanjian zaman Yosua. Baru melahirkan. Tidak pengalaman. Harus diajarkan. Supaya mereka juga mengenal Tuhan.
Itu goalnya, itu tujuan Tuhan. Dan melalui kebenaran akan pribadi Allah muncul iman. Bagaimana iman kita bisa muncul, bisa tumbuh, bisa bertumbuh semakin kuat kalau kita tidak punya pengenalan akan Tuhan. Nah, bagaimana kita punya pengenalan akan Allah kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya, tidak pernah belajar firman-Nya? Tidak mungkin. Yang ada kita diombang-ambingkan dengan banyak opini, dengan banyak suara-suara di sekeliling kita, tipu daya dari si ular tua itu seperti ia menipu Adam dan Hawa. Bohong Tuhan itu. Karena tidak memperhatikan firman dengan jelas. Kalau kamu makan buah ini kamu tidak akan mati. Tapi sebaliknya kamu akan menjadi seperti Allah. Dibuat meragukan firman. Karena tidak memperhatikan firman-Nya dengan benar. Dan akhir-akhir ini cara kerja setan tetap sama. Ia akan membuat orang percaya meragukan firman Tuhan. Sehingga nampak tidak logis, nampak merugikan kita. Apa untungnya aku hidup menurut firman? Teman-temanku hidup semau mereka, mereka sukses. Aku yang hidup menurut firman, dalam tanda kutip, seolah-olah di tempat ini doang. Segini-segini aja. Kalau target dan sasaran kita hanya apa yang ada dalam dunia ini. Karena itu kita akan belajar lebih lanjut. Bagaimana yang dimaksud iman yang benar. Sehingga menghasilkan iman yang luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama tentu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Dari mana sumbernya? Dari firman-Nya. Kalau kita mulai malas, mulai tidak ada gairah membaca firman Tuhan, mari kembali kita sadar dan bangkitkan jiwa kita. Berdoa Tuhan berikan gairah, berikan kekuatan. Zaman saudara itu adalah zaman yang sangat dimudahkan untuk belajar firman. Tetapi justru sebaliknya kita enggan memanfaatkan fasilitas itu. Tetapi mari kita baca, belajar firman-Nya. Ada komunitas-komunitas, kalau Anda tergabung di Dewasa Muda bisa share di sana. Hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Tidak tahu itu tidak dosa kok. Tetapi membiarkan ketidaktahuan itu terus-menerus ada dalam diri kita dan kehidupan kita. Itu akan dihakimi oleh Allah secara pribadi. Padahal Tuhan ingin kita semakin tahu, semakin mengerti. Terus belajar apa yang menjadi kehendak Allah secara khusus akan pribadinya itu. Melalui firman-Nya. Mengenal Allah melalui pengalaman. Jadi bukan hanya dogmatis apa yang tertulis, tetapi miskin pengalaman. Akan terasa kering. Karena itu kita lihat pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Mereka bukan hanya mendengar firman dari Musa, tetapi Tuhan juga ingin berpengalaman secara langsung. Baik lewat 10 tulah yang mereka lihat di depan mata, maupun dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Seharusnya itu sudah cukup membuat mata hati mereka dicelikkan. Siapa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Yang mula-mula menyatakan diri kepada Musa. Musa, aku ini Allah nenek moyangmu. Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya Allah yang sama. Yang berkuasa pada zaman Abraham. Berkuasa pada zaman Ishak. Berkuasa pada zaman Yakub. Dan setia kepada mereka dan sampai hari ini aku tetap menyatakan kesetiaanku. Tetapi itu kan hanya dalam bentuk tutur kata, firman Tuhan. Masih dalam bentuk suara karena waktu itu belum ditulis. Tetapi realitanya apa Tuhan kesetiaanmu? Oke, mari kita berjalan bersama. Nah, kalau kita tidak pernah berpengalaman, bagaimana kita mengiyakan? Apa kita hanya cukup amin ketika kita dengar firman Tuhan? Tetapi kita tidak pernah mau berjalan bersama Tuhan. Bagaimana konkretnya berjalan bersama Allah? Ya kita melakukan firman-Nya. Firman Tuhan itu hanya ada 2 aspek kok. Kalau isinya kebenaran, bagian kita adalah percaya. Kalau isinya perintah, kita belajar untuk melakukan. Nah di saat itulah kita sedang belajar berpengalaman dengan Tuhan. Berjalan bersama Allah. Untuk kita melihat benar enggak ya? Seperti kata Tuhan kepada Petrus, Petrus tebarkan jalamu. Sampai di sana kalau Petrus tidak melakukan, terbukti enggak perkataan Yesus? Tidak terbukti kan? Tetapi bukan karena Yesus tidak kredibel. Tetapi karena mungkin Petrus yang ragu. Petrus yang penuh dengan tanda tanya. Tetapi kemudian Petrus melakukan itu juga. Dan ia melihat apa yang diucapkan Yesus itu memang benar. Seperti kata Ibu Maria kepada pelayan pesta itu. Dengarkan dan turuti apa yang ia perintahkan kepadamu, lakukan.
Jangan banyak tanya. Saya selalu kagum dengan iman para pelayan-pelayan di pesta pernikahan di Kana. Karena di sana dikisahkan itu mujizat yang pertama yang dikerjakan Yesus. Di mana mereka belum mendengar reputasi Yesus sebagai seorang nabi minimal ya. Nabi yang melakukan mujizat. Mereka belum tahu itu. Ibu Maria tahu tentunya siapa Yesus itu. Yang malaikat menyatakan diri kepadanya. Ia akan menjadi besar anak Allah. Ya kan? Maria tahu. Tetapi pelayan pesta ini kan gak tahu. Tetapi ia mau. Mereka mau untuk menuruti dan taat. Dan saya yakin itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup mereka. Yang termeteraikan dalam hati mereka. Seperti ketika saudara berpengalaman dengan Tuhan, itu tidak akan terlupakan. Diingat di hati kita. Ada banyak tugu peringatan di hati ini. Tentang kesetiaan Tuhan. Tentang penyertaan Allah di masa sulit. Dan itu diawali dari pengenalan kita akan Tuhan. Nah, kalau tidak kenal, bagaimana muncul iman? Kalau pengenalannya tidak jelas, imannya juga kabur. Karena kita tidak jelas seperti apa pribadi Allah yang kupercaya ini. Karena itu ia mengaruniakan firman-Nya supaya kita belajar. Dari sumber yang jelas, bukan dari sumber-sumber yang tidak jelas. Karena di dunia ini sekarang banyak, apalagi di era media sosial, era teknologi informasi, ada banyak sumber-sumber tidak jelas yang bicara tentang Tuhan. Ya kan? Sumbernya dari mana juga tidak tahu. Dasarnya dari mana juga tidak tahu. Hanya dari opini manusia, filosofi manusia. Tetapi belum terbukti secara ribuan tahun bahwa memang itu memiliki fondasi sejarah maupun iman yang kuat seperti kitab suci. Dan ada banyak orang Kristen juga terpengaruh. Dari mana sumbernya Pak? Dari TikTok. Nah TikTok itu dari wahyu TikTok. Ya kan tidak tahu sumbernya dari mana. Pokoknya kelihatan baik tulisannya, kelihatan cocok, kelihatan bijak. Kita pasang aja. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah kalau kita teruskan. Tidak akan memunculkan kualitas iman yang teguh dan kokoh. Mengenal Tuhan yang ketiga itu melalui doa. Persekutuan kita dengan Allah. Disitulah kita membangun relasi. Membangun hubungan dengan Tuhan. Yang bukan sekedar doa makan. Doa mau tidur, doa mau pergi jauh, kita berdoa. Bukan. Tetapi mendedikasikan waktu-waktu yang khusus. Minggu lalu saya katakan kebangetan banget kita. Kalau Tuhan itu sudah tidak memberikan perintah secara khusus dalam kitab suci. Harus jam sekian, jam sekian, jam sekian. Tapi kita masih tidak mau berdoa. Artinya Tuhan memberikan kelonggaran. Diharapkan kita sadar. Masa kalau kita mengasihi, mencintai Tuhan, tidak ada rindu sedikitkah? Untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kebaikan, keajaiban, kesetiaan, penyertaan Tuhan, tidak ada rasakah untuk kita menyanyikan pujian yang isinya ucapan syukur kepada Tuhan di dalam waktu-waktu saat teduh kita? Ini kan kebangetan. Kalau kita tidak pernah membangun sebuah bentuk kehidupan yang seperti ini, kita tidak akan memiliki iman yang luar biasa, yang mampu bertahan di tengah masa yang sulit. Kekristenan hari-hari ini diperlukan kekristenan yang luar biasa, yang bukan ordinary, yang harus extraordinary. Yang bukan hanya biasa, tetapi luar biasa. Dan tentu kembali bukan berarti itu kuat gagah kita, bukan karena hebat kita, karena di dalamnya kita menyebut Tuhan. Beda dengan motivator-motivator di luar sana, yang hanya mengajarkan tentang SDM manusia. Kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu, dan kamu. Tidak ada peran Tuhan. Tetapi kitab suci mengajarkan kita hebat karena kita bersama Tuhan. Amin. Karena itu dalam kitab Mazmur dikatakan bersama Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya bersama siapa dulu dong aku bisanya. Bukan karena kehebatanku. Walaupun memang kita punya SDM dan itu pun ciptaan Tuhan. Tetapi iblis mengajarkan untuk kita lupa siapa yang memberi. Kamu bisa, memang kamu bisa. Kamu hebat, memang kamu hebat. Akhirnya manusia sombong, tidak merasa butuh Tuhan, tidak merasa perlu diatur hidupnya. Dan yang menentukan baik atau tidak baik, ya kan, itu dirinya. Ini tipuan iblis sejak awal di Taman Eden. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Ya kan? Siapa yang menentukan baik dan jahat? Manusia.
Kalau ini yang menjadi prinsip dan filosofi kita akan tersesat. Kenapa? Tidak punya ukuran. Apa yang menurut saya baik, apa yang menurut saya jahat, belum tentu menurut saudara baik dan jahat. Semua relatif. Karena itu firman Tuhan itu menjadi norma, menjadi pengukur, menjadi dasar, menjadi batu uji yang menentukan baik dan buruk. Baik dalam hubungan suami istri. Kalau suaminya merasa benar, aku nggak salah kok, istrinya juga aku nggak salah. Semua merasa benar menurut versinya. Tentu dasarnya apa? Alkitab, firman Allah. Kalau diteropong dengan firman-Nya, oh ternyata saya. Nah kembali lagi diperlukan kebesaran hati, kerendahan hati untuk kita berkata, ya Tuhan, aku salah. Kemudian kita minta maaf. Memang aku salah. Ukurannya jelas adalah firman Allah. Karena itu melalui firman-Nya kita mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, mengenal rencananya. Tanpa firman kita tidak tahu, hanya meraba-raba. Akhirnya kita menciptakan konsep Tuhan yang sesuai dengan selera kita. Ini bahaya. Menciptakan konsep Tuhan yang sesuai dengan selera kita. Tuhan yang membawa aku melewati lembah-lembah kekelaman di skip. Seperti dulu di abad kedua ada namanya Markion. Markion ini pemimpin bidat. Nama bidatnya pengikutnya disebut Markionism. Dia membuang seluruh perjanjian lama. Kenapa? Dia menganggap Allah perjanjian lama itu tidak sama dengan Allah perjanjian baru. Yang hanya mengajarkan kasih. Di perjanjian lama kok sepertinya tegas, menghukum. Beda ini pribadinya. Hanya menurut seleranya dia. Apa di zaman modern tidak ada? Ada. Kita hanya memilih teks-teks, ayat-ayat. Bahkan kita mulai menciptakan gambaran tentang Tuhan yang sesuai dan cocok dengan selera kita. Tuhan yang memberkati pun dalam konsep kita yang enak-enak dengan kita kan. Diberkati jasmaninya, saldonya semakin bertambah. Tidak pernah mengalami kesulitan, kesusahan. Bukan saya mengajarkan tentang doktrin teologi penderitaan. Kita harus menderita di dalam dunia ini. Walaupun firman Tuhan mengajarkan orang percaya bisa mengalami hal itu dan kita harus siap. Saya tidak mengharapkan kita mengalami penderitaan dan kesulitan seperti yang dialami gereja mula-mula. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ya persiapkan mental kita. Kita berharap segala sesuatunya baik. Tetapi kita juga tidak boleh bodoh dan tidak mengerti tanda-tanda zaman. Kenal pribadinya. Jangan menciptakan Tuhan sesuai dengan selera kita. Dia Tuhan, kata Imam Eli. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Walaupun tidak cocok dengan hatiku Tuhan. Seperti Habakuk kalau mau jujur. Janganlah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ia sudah berdoa, bersyafaat. Tetapi penghakiman Tuhan tetap dinyatakan kepada kerajaan Yehuda. Mari kita mengenal Tuhan agar iman kita semakin bertumbuh kuat. Jangan kita tidak mengenal Tuhan. Yang pada akhirnya pengenalan itu tentu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Harus keluar. Keluarga kita, orang-orang yang belum percaya. Sehingga melalui kita, mereka juga mengenal siapa Allah yang kita sembah. Yang kedua, iman yang luar biasa itu adalah iman yang hidup. Iman itu bukan hanya keyakinan di pikiran. Bukan hanya tahu di pikiran kemudian yakin dalam hati selesai. Tetapi iman yang hidup artinya iman yang melakukan sesuatu. Iman yang aktif, bahkan proaktif. Tidak menunggu, ada aksi baru bereaksi. Tetapi kita mau melakukan aksi lebih dulu. Itu iman yang hidup. Tuhan kembalikan dan karuniakan, saya berdoa, iman yang hidup ini. Karena kata kitab suci, iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya kalau hanya berdiam dalam hati dan pikiran kita, tetapi kita doing nothing, tidak melakukan sesuatu, ya tidak ada artinya iman kita. Minimal apa? Minimal kita berdoa. Seperti yang dilakukan Habakuk. Walaupun kita tidak tahu hasilnya apa. Habakuk sudah menyampaikan pesan Tuhan, pesan pertobatan kepada bangsa Yehuda. Walaupun Habakuk tidak tahu hasilnya kan. Direspon enggak ya? Didengar enggak ya dengan orang Yehuda? Seperti nabi-nabi yang lain kita sudah baca dalam 2 Tawarik 36 minggu lalu. Berulang-ulang Tuhan sudah mengutus nabi-nabinya. Tetapi diabaikan, diolok-olok, dihina.
Kelihatannya sia-sia. Tetapi apa yang dilakukan mereka tidak sia-sia di hadapan Allah. Menunjukkan iman mereka hidup. Iman yang luar biasa. Kendati pun tidak tahu hasilnya seperti apa. Tetapi aku mau tetap seperti orang yang menabur. Terus menabur. Ia punya pengharapan. Sekalipun tidak tahu hasilnya banyak, hasilnya sedikit. Itu urusan Tuhan. Meminjam istilah Paulus, bagian kami adalah menanam, menyiram. Tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bagian kita tetap percaya. Itu mulai dalam hati, mulai muncul iman. Karena kitab suci sendiri katakan, barang siapa yang mau berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah itu ada. Apa artinya kita datang ke gereja kalau kita tidak percaya Tuhan itu ada? Apa artinya kita datang beribadah ke gereja pada pagi hari kalau kita tidak percaya dia satu-satunya Tuhan yang benar? Tidak ada artinya. Hanya segala aktivitas agamawi. Dan bahwa Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh mencari dia. Sungguh mencari itu kata kerja aktif. Artinya imannya hidup seperti Habakuk bukan hanya yakin, tahu, kenal siapa Allahnya, tetapi ia mulai berdoa. Mulai berdoa syafaat untuk bangsanya. Tuhan, ampuni bangsaku. Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu. Dia mulai menyampaikan pesan pertobatan kepada bangsanya. Harapannya mereka meresponi. Tetapi kalau toh pun mereka tidak meresponi, itu bukan urusan Habakuk. Demikian juga dengan kita. Iman yang hidup itu iman yang bertindak. Di sana ada penyerahan diri, di sana ada ketabahan, ada ketekunan. Ketekunan artinya terus melakukan. Terus melakukan. Walaupun saat ini belum terjadi, terus dilakukan. Belum terjadi lagi, terus dilakukan. Kitab suci mengajar memberikan perumpamaan dengan doa yang dilakukan oleh Elia. Terus berdoa, ya berdoa belum terjadi. Berdoa lagi belum terjadi, berdoa lagi belum terjadi. Sampai itu terjadi. Saya hanya berpikir kan, ketika membaca tentang kebenaran ini. Kan Elia sudah tahu Tuhan katakan aku akan memberi hujan. Buat apa aku berdoa lagi? Tinggal tunggu aja dong. Tetapi di sini kitab suci ingin mengajar. Kalau Tuhan sudah berfirman dan berjanji, bukan berarti kita pasif doing nothing. Tidak lakukan sesuatu. Ayo tetap kita aktif. Seperti dalam kitab Yesaya minggu lalu kita baca. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Itu bukan bicara Tuhan pelupa. Ya kan? Tidak. Tetapi adakah hati yang peduli? Lu masa orang lain ada ungkapan kan di luar sana. Kalau dirimu sendiri tidak peduli dengan hidupmu. Kamu kenapa kau menuntut orang lain peduli? Kita sendiri tidak peduli kok dengan masa depan kita. Kenapa membebani orang lain supaya peduli dengan masa depan kita? Kira-kira seperti itu. Tuhan ingin kamu peduli tidak dengan keadaanmu. Yang sudah porak-poranda, yang sudah terpuruk seperti ini. Atau terus dibiarkan? Iman yang hidup adalah iman yang luar biasa. Ia akan melakukan sesuatu secara maksimal. Bukan soal berhasil atau tidak. Mungkin dia tidak tahu ini akan berhasil. Mungkin dia tidak tahu ini akan tidak berhasil. Tetapi bagiannya aku harus melakukan. Minggu lalu di DM materinya tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Kristus. Ya kan? Di sana dibawa oleh orang teman-temannya menjumpai Yesus. Saya katakan, kalau teman-temannya ini tidak punya iman bahwa Yesus sanggup, kira-kira dibawa enggak kepada Yesus? Enggak mungkin. Minimal harus punya keyakinan, punya iman. Tetapi kalau punya iman, ia tidak akan berdiam diri. Ia akan membawa dengan segala daya upaya. Bahkan dalam kisah yang paralel dalam Injil Markus dikisahkan bahwa orang-orang ini sampai harus membongkar atap. Karena sudah terlalu sesak orang-orang menjumpai Yesus. Di dalam rumah sudah penuh, di luar pintu masuk juga sudah penuh. Lewat mana ini ya? Aku harus berjumpa dengan Yesus hari ini juga. Imannya begitu kuat dan pantang menyerah. Itu iman yang hidup. Mereka membongkar atap. Mereka punya keyakinan enggak? Punya keyakinan. Tetapi tahu pasti enggak itu akan berhasil? Enggak tahu pasti hasilnya masih. Tapi keyakinan itu membuat mereka terus bergerak maju. Akhirnya mereka membongkar atap, menurunkan temannya itu dari atap. Tepat di hadapan Yesus. Dan ternyata iman mereka enggak sia-sia. Orang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Bukan hanya kesembuhan fisik yang ia terima. Tetapi pemulihan dan pengampunan Tuhan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya kan?
Saya katakan ini pernyataan keilahian. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang berhak mengampuni ya Allah sendiri. Apa pangkat seorang nabi mengampuni dosa? Nabi hanya bisa bersyafaat. Tuhan ampuni umatmu. Tetapi tidak berhak memberikan pengampunan. Kalau Yesus memberikan pengampunan, siapa dia? Dan perkataan Yesus itu dibuktikan benar bahwa dosanya memang diampuni. Apa? Orang itu bisa berjalan. Betul. Akhirnya orang itu bangkit, berarti memang benar dosanya telah diampuni, yang itu akan terjadi secara penuh setelah Yesus mati di atas kayu salib. Iman yang hidup, iman yang terus bertindak. Tidak pasif, tekun, tabah. Sekalipun mungkin tidak terjadi apa-apa. Tabah hatinya, tidak berkecil hati, tidak mundur. Tidak kemudian putus asa. Saya renungkan. Saya pernah Tuhan mengalami iman fase-fase yang seperti ini dalam hidup saya. Ketika saya mengharapkan sesuatu dengan iman saya, ternyata tidak terjadi seperti yang saya harapkan, tidak memiliki ketabahan hati. Akhirnya mulai kecewa, mulai meragukan, mulai tawar hati. Tetapi Tuhan ingin iman yang hidup itu harus iman yang juga punya ketabahan hati. Bukan hanya bertindak, maju. Tetapi kalaupun sudah bertindak, sudah maju, sekarang belum lihat hasilnya. Kecewakah kita? Atau kita tabah? Yuk kita coba lagi. Terus kita berdoa. Terus kita berjuang lagi. Kita yakin segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan menjawab, Tuhan mengerjakan menurut waktu dan kehendaknya. Ini harus kita tanamkan sehingga iman kita tidak layu, tidak down, tidak tenggelam. Ini yang dimiliki oleh Habakuk. Yang ketiga, iman yang luar biasa. Itu adalah iman yang berorientasi pada kekekalan. Tuhan ingin mengajarkan bahwa iman sejati itu bukan hanya sekedar menjadi alat supaya Tuhan memenuhi kemauan saya. Memenuhi kemauan-kemauan kita di dalam dunia ini. Kita beriman, Tuhan aku ingin punya rumah. Kita beriman, Tuhan aku ingin pekerjaanku sukses dan berhasil. Apakah salah? Tidak. Berdoalah, berimanlah. Tetapi iman yang sejati, iman yang luar biasa itu juga akan berorientasi pada kekekalan. Bukan hanya sekedar pada hal-hal yang sifatnya sementara dalam dunia ini. Sehingga kalau hasilnya, realitanya tidak sesuai seperti yang kita mau, kita mulai kehilangan iman. Iman kita mulai kandas. Perahu iman kita mulai tenggelam. Ya, percuma berdoa. Ya, percuma percaya. Ya, percuma berpuasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan ingin mengajarkan dalam perjalanan iman kita banyak hal. Ada kebenaran-kebenaran yang kekal yang ingin Tuhan kerjakan dan kita mengerti. Dan itu dilakukan Tuhan kadang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Tidak selalu. Kita berdoa, kita berharap, kita percaya. Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita. Tuhan mengabulkan. Tetapi bisa juga kita sudah berdoa, sudah berpuasa. Terus kita berdoa, Tuhan tidak jawab-jawab juga. Sudah berdoa, sudah berpuasa, Tuhan jawab. Tapi tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Bisa. Melaluinya Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Dari sekedar jawaban doa yang kita mau. Dan itu memang sulit kita terima secara kedagingan kita. Kita maunya kan yang sakit sembuh cara mujizat. Kita maunya pekerjaan kita dipulihkan cara ajaib. Dan banyak hal lain lagi yang kita mau. Tetapi kadang Tuhan menjawab, mengerjakan, tidak sesuai dengan kemauan saudara. Kalau itu yang dikerjakan Tuhan, bagaimana iman kita? Kecewa? Atau kita punya iman yang berkualitas seperti Habakuk? Dia sudah berdoa, berpuasa, hidup benar. Doanya tidak didengar dalam tanda kutip. Tuhan tetap menyatakan penghakimannya. Ada yang didengar, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka punya iman yang luar biasa. Mereka sudah memperlengkapi diri dengan pemahaman, dengan kualitas iman yang berorientasi pada kekekalan. Sekalipun Allah yang kami puja, tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Sekali-kali kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Artinya mereka sadar bahwa hidup mengiring Tuhan itu bukan karena soal, oh aku dilepaskan mengalami mukjizat, kemudian aku baru percaya Tuhan. Tidak.
Kalau ini rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, aku harus mati syahid, martir di tungku perapian ini. Aku akan tetap setia mengiring dia. Ini iman yang berorientasi pada kekekalan. Artinya tujuannya, fokusnya bukan dalam dunia ini. Sudah punya pergumulan, sakit, sudah berdoa, tidak salah, berdoalah. Sampai Tuhan menyatakan mujizatnya. Amin. Tapi kalau toh pun Tuhan tidak menyatakan mujizat seperti yang kita mau, jangan kecewa. Amin. Tetap berdoa. Kitab suci mencatat kematian seorang nabi yang luar biasa. Banyak melakukan mujizat. Tapi ia mengalami kematian karena apa? Karena sakit. Dalam 2 Raja-Raja pasal 13 kisah tentang Elisa. Kemudian ketika dekat waktunya, kematian Elisa karena sakitnya. Yang kita baca ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 13. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nah, sampai di sini kita baca, kira-kira Elisa berdoa enggak supaya Tuhan sembuhkan? Pasti berdoa lah, saya yakin. Sekalipun tidak ditulis, Tuhan sembuhkan sakitku. Tetapi kitab suci mencatat Elisa akhirnya mati, ya memang karena ia menderita sakit waktu itu. Tetapi kendati pun tidak disembuhkan, Elisa kehilangan iman, Elisa berhenti melayani. Kita baca di ayat 15. Kita lanjut ya. Datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya. Maksudnya melihat kondisi Elisa prihatin dia. Aduh, ini seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Udah banyak menolong bangsa kita. Kondisinya sangat memprihatinkan. Berkatalah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dia ketakutan, ada satu ancaman mara bahaya. Kemudian ayat 15, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja. 17, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Masalahnya sendiri belum ditolong loh. Penyakitnya sendiri belum disembuhkan. Tetapi ia tetap melayani. Ia tetap menjadi berkat. Ia tidak kehilangan iman. Itulah iman yang benar. Iman yang luar biasa. Iman yang berorientasi kepada kekekalan. Saya katakan Tuhan tidak mudah. Saya menyampaikan ini juga sedikit takut juga saudara. Dalam arti kalau itu dialami oleh engkau. Iman yang berorientasi pada kekekalan. Doamu tidak dijawab. Kamu mengalami sesuatu yang tidak kamu harapkan. Masihkah kamu punya iman? Dan kamu bisa memandang itu dari perspektif kekekalan. Pada sesuatu yang lebih baik yang sedang dikerjakan Tuhan. Dalam karaktermu, dalam imanmu. Supaya kamu lebih dewasa dalam mengenal Tuhan. Apa hanya iman anak-anak yang kita berdoa, ya Tuhan, aku ingin ini, aku ingin begitu. Seperti Doraemon, itu imannya Doraemon saya katakan. Ingin begini, ingin begitu. Kemudian kita dikabulkan semua. Tetapi iman yang benar, Tuhan ingin mendewasakan kita. Berorientasi kepada kekekalan. Ada tujuan kekal. Ada sesuatu yang lebih baik dalam rancangan Allah yang mungkin kita tidak ngerti sekarang. Tetapi pada akhirnya kita mengerti. Seperti yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Ada banyak tanda tanya. Ada banyak pertanyaan. Tetapi di akhirnya Yusuf tahu. Oh ternyata ini maksud Tuhan. Lewat rentetan peristiwa. Ternyata sesuatu yang baik yang sedang dikerjakan Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang berdoa dan sudah berdoa. Bahkan mungkin kau sudah berpuasa. Kau sudah hidup benar. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Karena kau berharap Tuhan melawat. Tuhan menjamah, Tuhan mengintervensi, tetapi tampak belum ada jawaban seperti yang sudah inginkan. Jangan kehilangan iman. Tetap percaya, arahkan pikiran kita, hati kita, iman yang berorientasi pada kekekalan. Artinya ada sesuatu yang baik yang sedang ingin Tuhan kerjakan di dalam dulu.
kedewasaan kita, hati kita, iman kita. Tuhan ingin pulihkan dulu. Tujuan-tujuan kita yang mungkin selama ini salah sasaran. Ya kan, minggu lalu saya sampaikan, hamartia, dosa itu artinya meleset dari sasaran. Kita keluar dari sasaran panggilan kita kepada Tuhan dan Tuhan ingin memulihkan. Karena di akhir zaman Tuhan ingin memurnikan iman gerejanya. Memurnikan, menyaring supaya iman kita itu adalah iman yang berkualitas. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik, worship leader dan singer, kita renungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita nyanyikan pujian ini, walaupun liriknya nggak enak. Liriknya tidak seperti yang kita mau. Kita mau, aku berkata kepada gunung ini pindah. Tetapi aku sudah berkata, sudah teriak-teriak Tuhan, gunungnya tidak pindah-pindah. Malah akhirnya aku yang ngalah, aku harus pindah. Tetapi bagaimana? Saya pernah membaca pernyataan seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum karena sakit kanker hati, Pendeta Eka Dharma Putra. Iman yang besar itu adalah iman yang memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, ketika gunungnya tidak pindah, aku tetap percaya. Sekalipun tidak sesuai dengan kehendak, tetapi kalau ini memang kehendak Tuhan, aku mau tetap percaya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Mungkin saudara sedang diizinkan Tuhan berada di fase hidup yang seperti ini. Rasa sesak di dada, Tetap percaya Tuhan berkuasa dan memegang kuasa. Artinya ia berdaulat. Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Ya Tuhan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ya Tuhan, Imanku berkata, Tuhan yang tetap memegang kuasa. Tuhanku Engkau yang berdaulat, yang pegang kuasa, Engkau yang berkuasa Tuhan. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
serahkan kepada Bapak. Percaya kuasa, amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, haleluya. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Di tengah segala sesuatu masihkah ada sorak-sorai bagi jiwa kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Masihkah ada gairah, masih ada semangat, masihkah tetap bergelora hati kita bahwa sesuatu yang baik, lebih baik dari kita, Allah terus dan sedang mengerjakan bagi kita. Masihkah ada ucapan syukur yang berkata, Tuhan, Engkau sedang mengerjakan yang the best dalam hidupku. Masihkah ada pola pikir yang sehat, suatu mindset yang benar, bahwa Tuhan siap dan sedang menata hidup kita jauh lebih sempurna dari segala ide gagasan kita. Karena iman yang sesungguhnya, iman yang menyerahkan hidup ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Iman yang berkata yes atas keputusan Tuhan. Iman yang dengan sukacita, hati yang rela menerima semua, tetap setia di jalur Allah. Itu tidak mungkin bisa kita kerjakan kalau bukan karena kasih karunia Allah. Tidak mungkin. Karena manusia terbatas. Tetapi dalam iman itu kita percaya kekuatan Allah, kesanggupan Allah, kemampuan Allah dilimpahkan bagi kita. Kita telah menerima kepenuhan dalam Kristus. Kasih karunia demi kasih karunia memenuhi hidup saya dan saudara. Pagi hari ini, sentakkan kami Tuhan dari pola pikir kami yang hanya berorientasi kepada kehendak-Ku. Sadarkan kami semua oleh pertolongan Roh-Mu dalam lewat tuntunan firman-Mu untuk kami berorientasi kepadamu, berpusat kepadamu. Karena segala sesuatunya Tuhan tak pernah lepas dari apa yang datang dari Engkau. Pagi hari ini, tolong kami untuk bersuka cita. Kalaupun ada sesuatu yang tidak selera sesuai dengan yang aku inginkan, ada sesuatu yang lebih baik, mampukan kami, sanggupkan kami. Terima kasih ya Bapa. Lanjutkan apa yang Kau ingin kerjakan dalam setiap kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya. Kami tidak membatasi apa yang Kau inginkan. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas itu. Betapa jahatnya kami telah membatasi Allah yang tak terbatas itu. Hanya dengan konsep pikiran kami yang mengatakan diri kami yang benar. Padahal kami tidak tahu akan hari esok. Kau yang punya hari esok. Kau yang mempersiapkan hari esok. Dan Engkau yang menata hari esok, masa depan yang cara itu bagi kami.
dalam konsep-konsepmu yang kau jamin tidak pernah gagal itu. Terbukti dari waktu ke waktu. Ajar kami untuk percaya. Ajar kami untuk berserah. Ajar untuk kami mengatakan, Tuhan, temukan kami semua hamba-hambamu. Temukan kami semua menjadi rekan-rekan sekerja Allah. Temukan kami semua hati yang mau tunduk. Jauhkan dari hati kami yang keras tengkuk ini. Yang keras kepala ini. Yang bebal ini. Hamba mohon karuniakan hati yang lembut. Roh yang dengar-dengaran. Barulah iman itu benar dan berkenan kepadamu. Karena iman yang benar didasarkan atas kebenaran sabda. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu di tengah-tengah masalah, di tengah segala angin ribut, di tengah segala gelombang, saat kami terkonek dengan iman kepadamu, hati kami tetap damai, hati kami tetap sejahtera, hati kami tetap sukacita. Ada tangan Allah yang bekerja, yang merenda, yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Makasih lewat apa yang sudah dikumandangkan firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak mau bodoh seperti kerajaan Yehuda. Yang keras kepala. Yang dengar firman Tuhan selalu meremehkan. Pagi hari ini kami bertobat. Pagi hari ini Tuhan kami datang merendahkan hati. Sekarang hamba berdoa, serukan di tempat ini. Munculkan kembali sikap hati yang merindukan Engkau. Munculkan kembali sikap hati yang ingin dekat dengan Engkau. Munculkan kembali dalam sikap hati kami satu kesadaran. Di luar Engkau aku tidak bisa apa-apa. Di dalam nama Yesus kau berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kau berkati kepada domba-domba-Mu yang mau mendengarkan suara gembala itu. Di mana Engkau gembala mengenal kami satu persatu. Lebih daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Pagi hari ini Kau tidak hanya berfirman ngoceh Tuhan, hanya dalam bentuk firman yang kami dengar. Tapi Kau bertindak, Kau mewujudkan firman-Mu manakala kami meresponinya. Karena benih ilahi yang kami terima itu di atas tanah hati yang meresponinya. Tidak mandek benih itu, tapi menghasilkan sesuatu seturut dari apa yang Kau firmankan. Hamba melepaskan blessing bagi jemaat-Mu. Kekuatan Allah, kesanggupan Allah. Hamba melepaskan blessing bagi jemaat-Mu. Satu pola pemikiran yang benar di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan blessing bagi jemaat-Mu yang lemah dikuatkan. Yang sudah mulai berpikir negatif, diubah kompas hidupnya. Allah sedang melakukan yang baik. Karena dalam segala hal, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Seturut agenda rencana-Mu yang sudah sejak semula Kau memanggil kami dalam kasih karunia-Mu. Kami ada dalam agenda Allah. Kami ada dalam program-program Allah. Apa? Hamba berdoa kepadamu. Berikan blessing. Gairahkan hati setiap kami. Untuk menjual ladang kami. Untuk kami mau membeli ladang Allah. Kelihatannya Tuhan jalan salib itu tidak menarik. Tetapi oleh pertolongan Allah memberkati kami. Memberikan blessing. Bahwa jalan saya itu luar biasa Tuhan. Ada harta demi harta yang terpendam. Yang melampaui dari segala apapun yang ada. Berkati hamba-Mu. Berkati keluarganya. Berkati setiap kami. Roh yang berapi-api. Roh yang menyala-nyala ya Tuhan. Yang mengalir dari mesbah korban bakaran. Yang mengalir dari api Kalvari itu. Terus memotivasi kami semuanya. Teladan Kristus menjadi pola gaya hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati sesuatu
Dan kami akan terus menikmati lebih lagi. Sehingga kami terus mengecap dari segala rasa manis, dari madu Engkau ya Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan amin. Terima kasih sekali lagi kami boleh dipercaya, dilayakkan Tuhan untuk membawa persembahan. Kami pun sadar apa yang kami persembahkan datang dari Tuhan. Dan penuh limpah ucapan syukur kami bawa persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan dengarkan warta sepekan ke depan. Shalom, seluruh jemaat GPI Situbondo yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Indra akan menyampaikan seluruh kegiatan gereja sepekan ke depan. Selasa, Fight Community diliburkan. Persekutuan doa malam diadakan setiap hari Rabu pada pukul 6 malam bertempat di gereja. Mari seluruh jemaat dan pelayan Tuhan bergabung bersama untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah Kamis diadakan setiap hari Kamis pukul 5 sore bertempat di gereja GPI Besuki. Ibadah wanita diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore bertempat di gereja. Mari seluruh wanita di tempat ini bersekutu bersama di dalam Tuhan. Youth Ignite diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore bertempat di gereja. Mari kaum muda di tempat ini bergabung bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hari Minggu akan diadakan ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 6:30 pagi dan 4 sore bertempat di gereja, dan juga akan disertai dengan ibadah anak di setiap jam ibadahnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Benar-benar diberkati. Amin. Waktu Tuhan memberkati pernikahan itu, blessing demi blessing, saya baca itu, benar-benar diberkati. Bukan cuma hanya menyenangkan telinga. Kitalah sasaran kasih Allah. Kitalah sasaran kuasa Tuhan. Kitalah sasaran dari ciptaan Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga tentunya. Yuk kita bangkit,
atas kita semua. Tentu kita ingin sukses, tentu ingin kuat, kemenangan rasanya tinggal di dalam Dia. Yes. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yes. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yes. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yes. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yes. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna. Waktu nyanyi Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan sama-sama di jiwamu, yes. Pastilah akan berbuah. Itu kata Tuhan. Dan kita akan nikmati perkataan Tuhan, firman-Nya yang dan benar. Tinggal saat ini kita perlu memupuk iman kita, menguatkan iman kita, mengarahkan iman kita kepada gagasan kehendak-Nya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia yang akan menyertai kita. Nyanyikan sekali lagi, siapkan hati kita. Terima blessing berkat Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Saya serahkan pada saudara Freddy, tunaikan doa berkat dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita yang telah menerima undangan Allah dan meresponi segala undangannya, pada saat di akhir ibadah ini, Tuhan telah siap memberkati kita. Marilah kita bersama-sama mengangkat tangan di hadapan Allah, dan biarlah kiranya Tuhan akan memberkatimu, dan Tuhan akan melindungimu, dan Tuhan akan menyinari dengan sinar wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan segala damai sejahtera itu. Terimalah segala berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu. Bersama-sama kita katakan amin.